Ini adalah kisah anak pengidap autis ketika menjadi satu-satunya saksi langsung dari sebuah kasus pembunuhan. Di tengah hiruk-pikuk kota, Suho terlihat menelpon ayahnya. Ini terkait dirinya yang masih saja melajang. Suho ini dulunya bekerja di sebuah lembaga bantuan hukum sukarela untuk masyarakat miskin. Setahunan ia bekerja di sebuah firma hukum. Di tempat lain, di sekolah regulernya, gadis bernama Jiwoo menjawab pertanyaan gurunya dengan benar, meskipun ia pengidap autis. Malamnya di rumahnya, ayah Suho membahas kapan anaknya itu akan punya pasangan. Ayahnya memberikan rekomendasi wanita di lingkungan mereka untuk didekati. 이제 그만하세요. 남자도 괜찮다. 사람이면. Berita di TV menampilkan sebuah kasus pembalut beracun oleh sebuah perusahaan. Aktivis penuntut kasus perusahaan tersebut salah satunya adalah Maudi, temannya Suho. Ayahnya tak mempermasalahkan wanita itu jadi menantunya meski ia janda anak satu. Dini harinya, Jiwoo nampak mengulangi kata-kata dari tontonannya seperti biasa. Ia melihat sebuah insiden di seberang rumahnya. Keributan itu membuat Jiwoo mengalami serangan panik. Insiden itu membuat kakek bernama Kim meninggal. Paginya, Suho diundang bosnya ke sebuah simulasi sidang kasus pembalut beracun, di mana merekalah pembela perusahaan tersebut. Suho memberi sarannya untuk membela perusahaan tersebut. Ia memang berusaha menyesuaikan dirinya dengan firma pembela kelompok beruang itu. Malam itu, bosnya memanggil Suho. Ia membahas klien mereka tak nyaman dengan Suho karena ia terlalu melihat kebenaran sebagai pengacara. Ia disuruh agak bermain kotor. Untuk memperbaiki citra negatif firma mereka, bosnya menyuruh Suho memberikan bantuan hukum sukarela untuk ART sebagai terdakwa di kasus kematian Pak Kim. Satu-satunya saksi malam itu hanyalah Jiwoo. Bosnya lalu memberikannya mobil untuk transportasinya. 일이 많아질 텐데 체력악기라고 주는 거. 키워드만 봐도 사망, 자폐, 가정부. 자극적이잖아. Singkatnya, Suho mengenalkan dirinya sebagai pembela kepada ART bernama Inem tersebut di kantor polisi. Suho meminta Inem jujur kepadanya soal kasus itu, agar ia dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Inem menceritakan, pada waktu kejadian, ia melihat Pak Kim dengan plastik di kepalanya mencoba bunuh diri. Ketika sulit melepaskan plastik tersebut, Inem lalu mencari gunting. Tapi ketika mendatanginya lagi, Pak Kim telah menghembuskan nafas terakhirnya. Pak Kim memang cukup depresi. Bahkan pernah berkata ingin menyusul istrinya yang telah meninggal. Tak mungkin untuknya membunuh Pak Kim, karena Inem sudah bekerja bersamanya selama 10 tahun. Paling tidak, begitulah kesaksiannya. 제가 돈은 못 해드려도요. 돼지 두루치기 한번 맛있게 해드릴게요. Suho lalu lanjut mengumpulkan informasi lain. Ia melihat video saat Jiwoo ketika sulit dimintai keterangan. Bagaimanapun, keterangan gadis itu penting di persidangan nantinya. Suho lalu mendatangi rumah almarhum Pak Kim. Seorang warga memberi kesaksian bahwa Inem sepertinya tak mungkin membunuh Pak Kim. Inem juga tak seharusnya ditahan karena kesaksian anak dengan kelainan seperti Jiwoo. Di rumah almarhum Pak Kim, Suho bertemu dengan anak almarhum Pak Kim sekaligus CEO firma hukum bernama Yanto. Yanto berkata jangan mudah untuk mempercayai orang, apalagi ART Pak Kim. Setelahnya, Suho mendatangi rumah Jiwoo. Tapi ibu Jiwoo tidak mau anaknya dimintai keterangan oleh dirinya. Putrinya juga mengalami trauma semenjak malam itu. 죄송합니다. Suho pun lanjut menemui psikolog ahli. Wanita itu mengatakan bahwa Jiwoo berbeda dari anak autis biasa. Karena ia cukup jenius, ia dapat menghafal dengan baik. Jika ingin meminta keterangannya, Suho harus masuk ke dunia Jiwoo. 그럼 선생님 의견은 지우 양 증언이 증거 능력이 있다. 조리가 있잖아요. 말에. 무슨 꼬마 교수님 마냥. Malamnya, Suho pergi ke rumah Maudi. Putri Maudi seperti menyukainya karena senang Suho berada di sana. Ketika makan-makan, ia menggoda Suho bersama ibunya. Mereka juga foto bersama. Ketika berjalan pulang, Suho berbicara kepada Maudi bahwa ia masih sendiri karena fokus untuk membayar hutang ayahnya. Ia mengatakan kepada Maudi akan sulit jika Maudi sendirian melawan banyaknya pengacara pembela perusahaan pembalut. Di rumahnya, Suho mempelajari tentang penyakit autis dari buku bahkan YouTube. Sudut pandang mereka melihat dunia ternyata cukup berat. Suho juga melihat di YouTube bagaimana perusahaannya dicaci sebagai firma pembela kelompok beruang. Tak lama, ayah Suho dengan pengidap gangguan saraf datang membawa foto wanita untuk dijodohkan kepadanya.
Suho membahas ia tak sempat berkencan karena fokus untuk membayar hutang ayahnya itu. Esoknya, Suho mendatangi Inem lagi. Ia berkata agar Inem memberi informasi jujur. Jika Inem bersalah, ia akan merahasiakannya dan tetap membela Inem. Suho lalu mengikuti pengaturan prasidang. Di sana, Suho meminta hakim memperbolehkannya menghadirkan Jiwoo di pengadilan untuk memperkuat bukti. Meski pihak jaksa penuntut Inem menolak hal tersebut, hakim tetap menyetujuinya. Ketika keluar dari pengadilan, Suho mencoba akrab dengan jaksa bernama Lee tersebut. Namun, Lee menolaknya. Diketahui alasan Lee membela Jiwoo adalah karena adiknya juga pengidap autis. 이 검사님 동생분이 자폐라고 들었어요. 실례지만 소송 중인 변호사하고는 악수하지 않습니다. Suho mencoba mulai mendekati Jiwoo dengan mendatangi sekolahnya. Jiwoo hanya punya seorang teman bernama Kinan. Ketika bertemu dengan mereka, Suho mulai memperkenalkan dirinya. Jiwoo menghitung titik dasi Suho sebanyak 267. Suho menanyakan tentang kasus di seberang rumah Jiwoo waktu itu, tapi Jiwoo menolak untuk memberikan keterangan. Kinan mengaku bahwa ia bukan anak yang baik untuk Jiwoo. 낯선 사람이 따라오면 경찰에 신고한다. 뭐라고? 좀 가만. 아저씨. 지우가 좋아하는 것에 대해서 먼저 얘기해 보세요. Tibalah sidang pertama kasus almarhum Pak Kim. Di sana, Suho menunjukkan rekam medis Pak Kim, di mana ia mengalami gangguan kecemasan juga insomnia. Pihak penuntut dari Badan Forensik Nasional lalu memberikan kesaksian, di mana plastik di kepala Pak Kim memang penyebab Pak Kim meninggal. Lee menjelaskan bagaimana kemungkinan Inem melakukan pembunuhan itu. Baginya, tak ada fakta yang menunjukkan bahwa Inem mencoba menyelamatkan Pak Kim. Mustahil juga dengan kekuatannya Inem tak bisa membantu menyelamatkan nyawa Pak Kim yang tenaganya lebih kecil. Sangat-sangat aneh. Suho memberi pembelaan. Akan sulit membantu Pak Kim ketika ia meronta-ronta. Suho lanjut menguak bahwa di Amerika bahkan Korea memang ada kasus bunuh diri dengan plastik. Ia menduga gas butana sengaja dimasukkan ke plastik agar Pak Kim meninggal tanpa rasa sakit. Sebuah rekaman CCTV juga menunjukkan bahwa Pak Kim membeli gas butana sebelum kejadian. 사건 현장에서 발견된 부탄가스통입니다. 환각 상태를 만들어 고통을 줄이기 위함이죠. 바로 비닐봉지에 부탄가스를 넣는 것입니다. Sidang ditutup dan akan dilanjutkan 2 minggu lagi. Suho membawakan buku teka-teki kesukaan Jiwoo ketika anak itu pulang sekolah. Ia memberikan teka-teki kepada Jiwoo ketika itu. Namun, Jiwoo masih sungkan menjawabnya. Suho lanjut mengajak mereka makan ramen. Jiwoo makan jeli biru kesukaannya. Ketika mengantar anak itu pulang, Lee ternyata sudah berada di rumah Jiwoo. Ibu Jiwoo berkata bahwa mereka tak akan memberikan keterangan kepada Suho sebagai pembela Inem. Meski berlawanan, Lee bersama Suho berdua sepakat untuk saling menemukan kebenaran. Sementara itu, berita menunjukkan kasus pembalut beracun telah dimenangkan oleh si perusahaan. Malam itu, Suho menemui Maudi. Maudi frustasi melihat bagaimana uang bisa membayar hukum. Malam itu, Suho diundang ke pesta bosnya setelah mereka memenangkan perusahaan pembalut. Uang bayaran mereka itu digunakan untuk foya-foya. Suho masih tak menyangka melihat permainan kotor seperti itu. Bosnya berkata ia akan merekomendasikan Suho untuk jabatan yang lebih tinggi jika Suho berhasil memenangkan kasus Inem. Ini tentu ajakan bosnya untuk bermain kotor. 양배한테 때 좀 붙여볼까? Sepulang dari sana, ia berkata kepada ayahnya bahwa ia mungkin setuju untuk dipromosikan karena akan mendapatkan banyak uang untuk melunasi hutang ayahnya tersebut. 저 파트너 변호사 될 것 같아요. 돈 많이 벌면 좋은 거냐? 좋죠. Di kamarnya sebelum tidur, Suho ingin menelpon Maudi. Tapi karena Maudi masih frustasi, ia tak jadi menelpon wanita itu. Ia malah mendapat pesan jawaban teka-teki dari Jiwoo. Ia pun menelpon Jiwoo tentang benarnya jawaban tersebut. Suho lanjut mencari teka-teki lain soal penjumlahan. Jiwoo lagi-lagi memberikan jawaban yang benar. Suho mengatur jadwal agar teka-tekinya dijawab Jiwoo setiap jam 5 sore. 정답은 1, 2, 3, 4, 5입니다. 맞습니까? 딩동댕. Usaha Suho dari hari ke hari mendekati Jiwoo akhirnya ada kemajuan. Suho juga sempat memarahi pengganggu Jiwoo ketika menjemput anak itu di sekolahnya. Jiwoo selalu menjawab teka-teki tiap jam 5. Walaupun kebiasaannya selalu menutup telepon Suho dengan cepat. Jiwoo ini tak suka dengan suara anjing karena terlalu memekakkan telinganya. 개 짖는 소리가
너무 날카로워서 고막이 찢어지는 것 같아. Suatu hari, Suho menemui Yanto untuk menandatangani kontrak kerja barunya. Setelahnya, Suho menjemput Jiwoo ke sekolahnya. Di sana, tak terduga ia malah menemukan Kinan sedang membuli Jiwoo. Inilah alasan Kinan pernah berkata bahwa ia bukan anak baik untuk Jiwoo. Jiwoo cukup kecewa Kinan membulinya. Gangguan kecemasannya menjadi kambuh karenanya. 세대는 친구입니다. 지우야, 괴롭히는 사람은 친구가 아니야. 지우야. Suho lalu membawanya ke rumah sakit. Karena tak ada lagi teman Jiwoo di sekolah biasanya, Suho menyarankan kepada ibu Jiwoo agar Jiwoo dimasukkan ke sekolah khusus agar tak dibuli lagi. Ibunya memberi kesaksian bahwa Jiwoo pada usia 2 tahun saja sudah bisa membaca koran. Ia jenius, berbeda dengan anak normal lainnya. Malamnya, Suho mengantarkan Jiwoo pulang. Semenjak perhatian Suho kepada anaknya tersebut, ibu Jiwoo mulai agak melunak kepadanya. Ia memperbolehkan Suho masuk ke rumah berbicara dengan putrinya tersebut. Suho melihat lukisan Jiwoo tentang hobinya sebagai pengacara. Baginya, pengacara adalah orang baik karena membantu orang lain. 당신은 좋은 사람입니까? 보고 싶어. 사람을 도와주는 Suho mulai menanyainya soal insiden malam itu. Jiwoo terus mengucap kata astaga itu menyedihkan, seperti sebuah kata kunci. Ia curhat bagaimana Kinan tersenyum padanya tapi tetap jahat padanya. Ia takut apakah Suho juga seperti itu. 신혜는 늘 웃는 얼굴인데 사람 마음이 참 어려워요. 아저씨도 나를 이용할 겁니까? Di sidang selanjutnya, Jiwoo akhirnya bersedia hadir menjadi saksi. Meski ia cemas dengan lingkungan baru itu. Di ruang pengadilan, Jiwoo terus menutup telinganya. Hal ini karena ia mendengar bunyi detak jarum jam sangat keras. Yap, pendengaran Jiwoo memang sangat tajam. Berbeda dengan anak lainnya. Jam tersebut kemudian dimatikan. Jiwoo mulai bersaksi bahwa ia melihat kejadian Inem membekap Pak Kim sebelum Pak Kim terjatuh dan meninggal. Inem juga tersenyum setelah membunuh Pak Kim. 할아버지를 붙잡고 쓰러뜨렸습니다. 그렇지요. Bos Suho sebagai pihak pembela Inem menyerang Jiwoo sebagai pengidap autisme, di mana anak sepertinya sudah memahami emosi orang lain, sehingga sulit mengetahui Inem benar-benar membunuh atau tidak. Suho pun melanjutkan memberi tebakan ekspresi wajah di sebuah gambar kepada Jiwoo. Lee marah karena Suho seperti menyudutkan Jiwoo. Suho malah mengatakan bahwa anak dengan kelainan mental sangat bisa salah mengartikan situasi. Sidang pun ditutup. Selanjutnya, vonis akan dibacakan 2 pekan lagi. 그러니까 특별한 장애를 가지고 있는 사람이 하물며 증인과 같은 정신병을 가지고 있는 사람이 격앙되고 긴박한 상황이었습니다. Sore harinya, Suho menghitung titik dasinya. Ternyata hitungan Jiwoo 267 sebelumnya benar. Jiwoo kemudian menelpon mengungkapkan bagaimana ia kecewa dikatakan punya kelainan mental oleh Suho di persidangan. Suho menemuinya untuk meminta maaf, tapi ibu Jiwoo juga kecewa kepada Suho dan tak memperbolehkannya lagi menemui putrinya. Sidang pembacaan vonis Inem tiba. Inem dibebaskan karena hakim menilai tidak ada cukup bukti membuat Inem bersalah. Begitu sidang ditutup, Suho melihat kejanggalan di mana ada kontak mata antara Inem dengan Yanto. Di luar pengadilan, Suho merasa aneh ketika Inem mengatakan, astaga itu menyedihkan. Persis kata-kata Jiwoo waktu itu. Ketika ia bertanya kepada warga sekitar, ditemukan fakta bahwa Inem mempunyai anak angkat yang membutuhkan bantuan keuangan. Ia lanjut menelusuri jejak almarhum Pak Kim dari kegiatan sosialnya di sebuah rumah sakit anak. Kepala rumah sakit menyebut almarhum adalah donatur tetap mereka setiap tahun. Ia sempat ingin mewariskan seluruh hartanya untuk membantu anak-anak sakit yang membutuhkan dukungan finansial di sana. Ini tentu ada hubungannya dengan Inem, sebab anaknya membutuhkan dukungan finansial. Fakta lainnya, Yanto, putra Tuan Kim sangat menggilai uang. Semua itu ditemukan saling berhubungan. Keesokan harinya di sekolah, Kinan meminta maaf atas pembuliannya kepada Jiwoo. Ketika Jiwoo tinggal sendiri, Inem muncul mengintimidasi Jiwoo soal kesaksiannya di persidangan. Malamnya, Maudi menolak bertemu Suho karena Suho berada di barisan pengacara pembela kelompok beruang. Hari itu, Jiwoo tak memberi jawaban teka-tekinya. Sejak ditemui Inem, Jiwoo berada di rumah sakit karena mengalami gangguan emosional. Suho merasa sangat bersalah atas apa yang dialami Jiwoo. Ia lalu menelpon Lee untuk membujuk Jiwoo bersaksi lagi di pengadilan.
Tapi ibu Jiwoo tak mengizinkan, karena terakhir kali Jiwoo dihina ketika berada di sana. Berbeda dengan ibunya, Jiwoo kini malah tetap ingin bersaksi di persidangan untuk mengungkap sebuah kebenaran. Walau tak bisa menggapai cita-citanya menjadi pengacara, tapi setidaknya ia bisa menjadi saksi untuk membela kebenaran. Di tempat lain, karena ulah firma Suho, Lee marah kepada Suho karena ia digantikan oleh jaksa lain sebagai penuntut Inem. Malamnya, Suho mendapat tulisan ucapan selamat ulang tahun dari ayahnya, menyemangatinya untuk tetap membela kebenaran seperti cita-cita Suho sejak remaja. Ia sadar sebuah kesalahan Suho masuk dalam firmanya mungkin membuat Suho menderita, tapi Suho masih bisa untuk berbalik membela Jiwoo. Ketulusan Jiwoo membuatnya kembali mempertanyakan apakah ia benar-benar harus mementingkan uang daripada kebenaran. 좋은 일을 하고 싶습니다라고 하는데 법조인이 되겠다고 말하던 얼굴이 잊혀지지 않는구나. 그래야 다른 사람을 사랑할 수 있다. Sidang banding kasus pembunuhan Pak Kim dilakukan. Jiwoo memberanikan diri masuk ke ruangan sidang. Sidang dibuka dengan pernyataan Bos Suho. Ia kembali menegaskan bahwa kekurangan Jiwoo tak layak dijadikan bukti. Kali ini Suho balik membela Jiwoo bahwa manusia punya kelebihan masing-masing. Ia menjelaskan kejeniusan Jiwoo di mana ia dapat menebak jumlah titik di dasinya. Suho lanjut menunjukkan kemampuan pendengaran anak itu. Jiwoo berhasil mendengar suara penjaga pengadilan sekalipun ia berbisik. Suho lalu menyuruh Jiwoo menyebutkan perkataan Inem ketika kejadian sebelum Pak Kim meninggal. Ada 52 yang diucapkan wanita itu, di mana salah satunya adalah astaga itu menyedihkan. 연병. 당신 하나 죽으면 당신 새끼 내 새끼 다 삼게. 징하게 추잡스럽네. Yanto sebagai anggota persidangan ingin keluar karena merasa dirinya terancam. Tapi jaksa Lee menahan pria itu. Bos Suho merasa kesal pada Suho karena tak profesional sebagai pembela Inem. Tapi Suho tak peduli dan tetap melanjutkan pernyataannya. Ia memuji bagaimana Jiwoo ingin mengungkapkan kebenaran dengan menjadi saksi. Baginya, orang-orang harus memahami pengidap autis dengan baik agar dapat memahami dunia perkataan mereka. 그래도 이 아이는 이 법정에 다시 섰습니다. 진실을 밝히기 위해서요. 증인은 저와 다른 사람이라고 생각했고 믿지 못했고 증인은 계속해서 진실만을 말했습니다. Di akhir pernyataannya, Suho meminta Inem jujur siapa yang sudah menyuruhnya membunuh Pak Kim malam itu. Ternyata dalangnya adalah anak almarhum sendiri, yaitu Yanto. Jiwoo akhirnya berhasil mengungkap kebenaran atas pembunuhan itu. Di akhir cerita, suatu hari Suho menghadiri ulang tahun Jiwoo bersama Lee. Jiwoo berkata kepada Suho bahwa kini ia lebih senang berada di sekolah khususnya. Suho memberikan kado ulang tahun buku teka-teki juga sebotol jeri biru untuknya. Jiwoo memeluk Suho karena merasa Suho telah baik padanya. Malamnya dengan romantis, Suho mendatangi Maudi untuk mengajaknya mengarungi kehidupan bersama. Yap, dengan begitu film pun tamat. 아저씨가 좋은 사람 되도록 노력해볼게. 좋은 사람입니다. 진짜 간다. 안녕. Pada malam pergantian tahun 2015 dan tahun 1983 di tempat yang sama telah terjadi penyerangan terhadap dua orang yang berbeda. Di masa lalu, Ji-hwan tertusuk karena mencoba merebut dompet tunangannya yang dicuri. Sedangkan di masa depan, Gun-woo, seorang polisi baru, tertembak saat beraksi menangkap penjahat. Karena sekarat, keduanya dibawa ke rumah sakit yang sama, namun dengan dimensi waktu yang berbeda. Setelah siuman, keduanya mulai mengalami kejadian di luar logika manusia. Baik Ji-hwan ataupun Gun-woo, mereka sama-sama bisa melihat kehidupan masa lalu dan masa sekarang melalui mimpi. Artinya, Ji-hwan melihat kehidupan Gun-woo di masa depan, dan Gun-woo melihat kehidupan Ji-hwan di masa lalu. Suatu pagi, Gun-woo bermimpi. Ia melihat Ji-hwan dan tunangannya yang bernama Yun-jung sedang bercandaria. Ji-hwan merupakan seorang guru musik, dan Yun-jung merupakan guru kimia. Saat itu, Yun-jung tak ingin melakukan rekaman suara, karena hasilnya nanti tak mirip dengan suara aslinya. Namun, Ji-hwan tetap melakukannya untuk disimpan sebagai kenangan. Ji-hwan sangat mencintai Yun-jung. Sebentar lagi, mereka akan menikah. Mereka mengunjungi rumah yang akan ditempati ketika sudah sah nanti.
Setelah melihat-lihat ruangan, mereka ngobrol tentang reinkarnasi, yakni seseorang yang akan meninggal dapat melihat kehidupannya di masa depan. Juga setelah terlahir kembali dengan identitas yang berbeda, maka orang tersebut akan mencari belahan jiwanya kembali. Yunjung pun berdoa supaya kelak jika terlahir kembali, maka ia ingin menjadi dirinya yang seperti sekarang, agar jika bertemu, Ji-hwan dapat mengenalinya. Malam harinya, Ji-hwan dan Yunjung makan di sebuah restoran. Anak didik Ji-hwan yang berandal juga berada di sana untuk berjudi dan merokok bersama gengnya. Ji-hwan memergoki mereka. Saat ingin ditangkap, sayangnya mereka berhasil kabur. Salah satu anak tersebut bernama Seung-bom. Esoknya, Seung-bom pun dihukum oleh Ji-hwan atas kenakalannya. Ji-hwan hanya bisa menasehatinya ketika Seung-bom mengatakan bahwa ia adalah preman. Alasannya berjudi saat itu adalah untuk membeli kado sebagai hadiah pacarnya. Betul saja, ternyata pacarnya yang bernama Hyunju sedang menunggunya dari gedung sebelah. 교사의 본분은 가르치는 게 아니야. 기다려주는 거지. Setelah itu, Ji-hwan menceritakan tentang mimpinya itu kepada Yunjung. Yunjung yang seorang guru sains tak bisa percaya dengan hal mistis itu. Begitupun rekan kerja dan murid-muridnya yang kebetulan berada di sana. Namun, Ji-hwan tetap saja berceloteh tentang apa saja yang dilihatnya di mimpi itu. 연희들 눈이 내리면 누구든 사연으로 오늘 얘기를 보내라. Scene beralih ke Gunwoo beserta timnya yang sedang meringkus penjahat. Karena situasi yang terdesak, sang kepala polisi yang belum diketahui namanya ini langsung melepas tembakan. Lalu, ia seperti mencari sebuah tanda di punggung penjahat tersebut. Namun, karena tak menemukan apapun, ia berlalu pergi. Ternyata, berdasarkan rumor yang beredar, diduga seorang pelaku pembunuhan istri kepala polisi ini memiliki luka tembak setelah berhasil membunuh korbannya. Inilah yang masih diselidiki oleh kepala polisi tersebut sampai sekarang. Tiba-tiba salju pertama turun di awal September. Hal yang sangat langka karena hanya terjadi 2 kali, yaitu di tahun 1983 tempat Ji-hwan berada dan di 2015 di zaman Gunwoo. Begitulah yang disampaikan anak didik Ji-hwan yang sekarang sudah menjadi penyiar radio. Hal itu membuat Gunwoo shock, lantaran si penyiar menyebut nama Ji-hwan, yang berarti Ji-hwan yang dilihat di mimpinya benar-benar hidup di masa lalu. 너무 생생해요. 내가 겪은 것 같아서. Gunwoo semakin penasaran dan ingin mencari tahu lebih dalam. Tak sengaja, ia menemukan wanita yang mirip dengan Yunjung di sebuah rekaman CCTV jalan. Gunwoo pun pergi mencari wanita ini. Sambil mengendap-endap, ia mengikuti wanita ini. Namun, wanita ini juga sadar jika ia diikuti Gunwoo. Ketahuan jika sedang mengikuti wanita ini dan tak mau dituduh sebagai penguntit, Gunwoo pun menceritakan bahwa ia sering melihat wanita ini di mimpinya. Ia bertanya apakah wanita ini adalah Yunjung. Wanita ini tentu tak percaya, sebab dirinya bukanlah Yunjung. Gunwoo pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, meski sudah mengaku sebagai seorang polisi. Sesampainya di kantor polisi, barulah mereka percaya bahwa Gunwoo adalah seorang polisi. Keributan di kantor polisi ini membuat sang kepala polisi datang dan bertanya ada masalah apa. Gunwoo pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelahnya, Gunwoo dan wanita ini berbaikan dan makan bersama. Diketahui wanita ini bernama So-eun. Ia seorang guru di SMA Misonggo. Meski namanya berbeda, tapi So-eun sangat mirip dengan Yunjung. Bahkan, cara menghitung yang khas dilakukan Yunjung juga dilakukan So-eun. Keesokannya saat di sekolah, atas dasar rasa penasarannya mengenai cerita Gunwoo yang menyebut dirinya mirip dengan Yunjung, guru di SMA Sugyonggo, ia pun menanyakan soal SMA Sugyonggo kepada sang kepala sekolah. Rupanya SMA tempat dirinya mengajar, dulunya bernama Sugyonggo. Namanya diganti sejak kepemilikannya juga berganti. So-eun pun lanjut mencari informasi dengan membuka buku arsip. Dan benar, guru dengan nama Su Yunjung pernah mengajar di sekolah itu. Ternyata semua yang dikatakan Gunwoo benar-benar nyata, bukan sekedar hayalan saja. Gunwoo yang juga melihat buku itu sebenarnya masih tak menyangka. Mimpinya selama ini sungguhan nyata dan terhubung dengan dimensi waktu masa lalu.
Selanjutnya, Gunwoo kembali mencari berita di tahun 83 yang dapat membuktikan kesesuaian mimpinya dengan kenyataan yang terjadi. Seperti biasa, kegiatannya ini dilihat oleh Ji-hwan di mimpinya. Tiba-tiba, sang kepala polisi menyuruhnya memindahkan berkas kasus pembunuhan yang masih belum terpecahkan ke ruangan lain. Disinilah hal yang mengejutkan. Di salah satu berkas itu tertulis dengan jelas nama Yun Jung yang tewas menjadi korban pembunuhan. Di berkas itu juga tertulis nama Hyung Chul sebagai pelakunya. Namun anehnya, kasus tersebut belum terpecahkan sampai saat ini, meski si pelaku sudah tertangkap. Awal mula labirin misteri dimulai. Ji-hwan yang telah melihat mimpi itu lalu mencegah Yun Jung agar tidak pergi. Tapi sayang, tidak bisa. Hari itu, Ji-hwan benar-benar terlihat cemas dan ketakutan. Ia berusaha melupakan apa yang dilihatnya dan menganggapnya hanya bunga tidur. Namun, ia mulai menyadari bahwa mimpinya bukan sekedar mimpi. Ia pun bergegas mencari Hyung Chul, si pelaku, agar tak bisa membunuh Yun Jung. Hyung Chul diketahui terlilit hutang yang banyak. Ia mengira Ji-hwan adalah debt collector. Lalu ia berhasil melarikan diri. Di perjalanan, Yun Jung bersenggolan dengan Hyung Chul yang sedang dikejar-kejar Ji-hwan. Hyung Chul melihat tas berisi uang milik Yun Jung dan mulai mengikutinya. Ji-hwan terus mencari lalu memergoki Hyung Chul bersimbah darah sedang membawa tas Yun Jung. Meski Ji-hwan sudah berusaha keras, tapi takdir Yun Jung tetap tak bisa dirubah. Ji-hwan tak berdaya. Impiannya untuk hidup menua bersama Yun Jung telah sirna. Selanjutnya, Hyung Chul pun ditangkap. Penangkapan itu diwarnai emosi dan tangisan histeris dari Ji-hwan. Anehnya, saat bertemu dengan anaknya yakni Seung-bom, Hyung Chul berkata bukan dia pembunuhnya. Seung-bom yang mengenal ayahnya mempercayai hal itu dan mencoba meyakinkan gurunya. Namun, Ji-hwan yang masih syok hanya diam saja. Terlebih, Hyung Chul ternyata adalah ayah dari muridnya sendiri. Kejadian pilu itu turut disaksikan Gunwoo melalui mimpinya, dan ia juga menceritakannya kepada So-eun. Hari berganti, So-eun bertemu dengan kepala sekolah dan mendapat sebuah misteri lagi. Pergantian nama sekolah tersebut sebenarnya karena kejadian kebakaran di auditorium yang menewaskan banyak siswa. So-eun lalu membicarakan kejadian itu kepada Gunwoo. Selanjutnya, mereka mencari tahu melalui buku arsip siswa. Ternyata, siswa yang tewas saat kejadian kebakaran adalah murid kelas almarhum Yun Jung. Hal ini menyisakan tanda tanya besar. Kedua kasus sepertinya saling berhubungan. Ternyata, sedari tadi, Gunwoo dan So-eun sedang diikuti oleh kepala polisi. Ia memperhatikan sambil memutar rekaman suara Ji-hwan di masa lalu. Seperti yang kita ketahui di awal, Ji-hwan merekam semua kejadian yang dialaminya. Lalu, sebenarnya, siapakah kepala polisi ini? Selanjutnya, Gunwoo mencari berkas kasus kebakaran yang terjadi di auditorium. Ia mencocokkannya dengan berkas pembunuhan Yun Jung dan korban lainnya. Selain lokasi TKP yang berdekatan, ternyata teknik pembunuhan juga sama. Selain itu, barang bukti berupa masker gas hitam ditemukan di auditorium dan beberapa TKP. Jika pelaku kasus kebakaran dan pembunuhan sama, maka sudah dapat dipastikan jika Hyung Chul bukanlah pelakunya. Karena sebelum pembunuhan kelima terjadi, Hyung Chul sudah meninggal. Gunwoo pun meminta Ji-hwan menemui Hyung Chul, karena ia juga berada di TKP sebelum Yun Jung tewas. Hyung Chul pasti tahu sesuatu. Ji-hwan pun menggali informasi dari Hyung Chul. Hyung Chul menceritakan sewaktu di TKP ada orang lain juga, dan ia mencium aroma aneh. Ia melihat si pelaku memakai kacamata dan masker berwarna hitam. Selama memecahkan misteri, Ji-hwan selalu merekam semuanya. Di masa itu, Ji-hwan juga mencoba mencegah terjadinya kebakaran, dan ia hendak menangkap pelaku yang pasti berada di sana.
Dengan bantuan beberapa guru, Ji-hwan berhasil menyelamatkan siswa dan mengubah sejarah di masa depan. Tapi sayang, ia tak berhasil menangkap si pelaku. Di auditorium itu melalui mimpi, Ji-hwan seolah berusaha meminta bantuan kepada Gun-woo untuk memecahkan kasus ini. Karena semua informasi lengkap berada pada Gun-woo yang ada di masa depan. Ji-hwan lalu meletakkan cincin tunangannya di dalam jam untuk selanjutnya disimpan oleh Gun-woo. Keberhasilan Ji-hwan merubah masa depan dikabarkan ke So-eun yang sedang dalam perjalanan pulang. Malam itu, mereka berencana makan malam bersama. Ji-hwan akan memasak sambil menunggu kepulangan So-eun. 보고 싶어요. Sementara di perjalanan, mobil So-eun diikuti oleh mobil lain dan seketika dihadang. Hari telah pagi, rencana makan malam mereka sepertinya batal karena So-eun tak juga datang. Saat terbangun, Gun-woo mendengar berita kecelakaan mobil. Namun anehnya, korban tak ditemukan di TKP. Seketika, perasaan Gun-woo tak enak. Ia pun langsung pergi ke TKP. Sesampainya di sana, ia seolah tak percaya karena mobil itu adalah milik So-eun. Masalah pun semakin rumit. Setelah kepala polisi menunjukkan rekaman di mobil So-eun, ia melihat pria bermasker itu membunuh So-eun dengan cara yang sama dengan pembunuh Hyun-jung. Gun-woo tak bisa menahan emosinya. Ia menangis dan amarah terlihat di matanya. 30년 전에 놈을 잡았어야 했어. Kembali ke Ji-hwan. Saat itu ia sedang mengawasi anak muridnya yang akan menjadi korban selanjutnya. Ia ingin menyelamatkan muridnya dari pembunuhan dan menangkap si pelaku. Namun, aksi bully yang didapat Seung-bom membuatnya lebih memilih melindungi Seung-bom lebih dulu. Ia pun membela Seung-bom dan menasehati teman-teman yang merundungnya. Melihat itu, Seung-bom merasa terenyuh. Akhirnya, gurunya itu percaya bahwa ayahnya bukanlah pembunuh. Selanjutnya, Ji-hwan mengintai di TKP yang diduga akan menjadi tempat pembunuhan muridnya. Di sana, ia melihat si pelaku menggunakan seragam sekolah dan masker hitam. Ia juga melihat teknik membunuh yang dilakukan si pelaku, yakni dengan membuat asap yang menyengat dari reaksi kimia agar si korban pingsan. Setelah itu, si pelaku akan menghabisinya. Saat itu, hampir saja Ji-hwan pingsan karena mencium asap itu. Namun, ia disadarkan oleh Gun-woo yang menyaksikan kejadian itu lewat mimpinya. Menyadari terlambat menyelamatkan nyawa sang murid, Ji-hwan melemparkan serpihan kaca dan tepat menancap di tangan pelaku. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka. Hyun-joo sempat berpapasan dengan pelaku, namun ia hanya melihat matanya. Ji-hwan kehilangan jejak si pelaku karena suasana yang ramai. Sementara itu, pelaku bermasker ini meletakkan senjatanya di dalam kapsul waktu untuk menghilangkan jejak, di mana kapsul waktu ini akan dibuka kelak di masa depan. Situasi makin runyam. Ji-hwan dituduh sebagai pelaku pembunuhan karena masker hitam tersebut entah bagaimana bisa berada di mejanya. Dengan sedikit perlawanan, ia berhasil melarikan diri. Dibantu Seung-bom, mereka pun kabur bersama. Gun-woo yang telah menyaksikan teknik pembunuhan di masa lalu kini mulai mengerti bahwa pelaku yang menculik So-eun bukanlah pelaku yang sama yang membunuh Hyun-jung di masa lalu. Ia melaporkan hal ini pada kepala polisi di ruangannya, tapi sepertinya kepala polisi tak sependapat. Ia justru pergi. Ji-hwan dan Seung-bom yang berhasil melarikan diri kembali membicarakan pelaku kasus pembunuhan dan kebakaran yang terjadi. Karena Seung-bom masih bingung mengapa Ji-hwan bisa tahu pelaku yang sebenarnya, Ji-hwan pun ingin menceritakannya. Tapi ia tahu Seung-bom tak akan percaya. Ia pun memberikan alat rekaman yang sering digunakannya dalam mengusut kasus itu. Terakhir, Ji-hwan berpesan, jika ia tak berhasil menangkap si pelaku, maka Seung-bom harus membantunya. Ia pun memberikan nama seorang wanita yang harus dilindungi Seung-bom agar tak menjadi korban selanjutnya. 이 여자의 죽음을 꼭 막아줘. Dibantu secuil data dan pengamatan temannya, Gun-woo mengetahui bahwa So-eun masih hidup dan mulai mencari keberadaannya. Benar saja, So-eun memang diculik, dan saat itu ia berusaha melarikan diri saat si pelaku memberikannya makan.
Ia berhasil mengambil HP milik si pelaku dan melarikan diri. Sepanjang pelariannya, ia menelpon Gunwoo agar menyelamatkannya. Gunwoo pun tancap gas saat diberitahu lokasi So-eun yang dekat dengan terowongan. Sementara So-eun masih dikejar-kejar pelaku, So-eun berusaha mengancam agar pelaku tak mendekatinya. Disitulah si pelaku membuka maskernya dan menunjukkan jati dirinya. Melihat wajah asli si pelaku, So-eun terkejut tak percaya. Namun ia tak mau berlama-lama dan meninggalkan si pelaku saat mendengar klakson mobil Gunwoo. So-eun berteriak memanggil Gunwoo, namun Gunwoo tak mendengarnya. Malangnya, saat Gunwoo sudah melihat So-eun dan akan menghampirinya, So-eun justru ditabrak sebuah mobil. Kecelakaan itu pun merenggut nyawa So-eun. Gunwoo pun menyelidiki kasus So-eun. Berdasarkan nomor telepon yang digunakan So-eun waktu itu, Gunwoo menemukan nama Seung-bom sebagai pemiliknya. Ia pun menelusuri rumah Seung-bom. Di rumah itu banyak sekali koran berita pembunuhan di masa lalu yang tertempel di dinding. Setelah melihat semuanya, barulah Gunwoo menyadari bahwa Seung-bom ternyata adalah si kepala polisi. Itulah mengapa So-eun sangat kaget saat mengetahui wajah dari pelaku tersebut. Karena kejadian ini pula, ternyata kejadian di masa lalu berubah. Bertambah satu korban lagi, yaitu Hyun-ju yang ternyata istri dari Seung-bom. Saat Gunwoo bertemu dengan Seung-bom, ia pun menanyakan alasan Seung-bom menculik So-eun. Seung-bom menunjukkan alat rekam yang pernah diberikan Ji-hwan dulu, seperti yang sudah kita lihat di scene awal tadi. Dulu Seung-bom tak percaya dengan apa yang dialami gurunya itu. Tapi kini ia justru melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ia menceritakan bahwa dulu saat kapsul waktu dibuka, pisau yang digunakan pelaku sebagai senjata pun ditemukan. Karena terdapat darah di pembungkusnya, Seung-bom mencoba mencari golongan darahnya dan menyelidiki sidik jarinya melalui pisau itu. Namun saat Seung-bom hampir berhasil, istrinya justru diculik. Demi menyelamatkan sang istri, Seung-bom terpaksa memberikan pisau tersebut. Namun naas, Hyun-ju justru dibunuh tepat di depan matanya. Saat itulah ia melepas tembakan dan mengenai tepat di punggung sang pelaku. Alasan Seung-bom menculik So-eun sebenarnya muncul saat emosinya meledak mengingat kembali Hyun-ju yang dibunuh. Menurutnya, jika ia berpura-pura menjadi si pelaku masker hitam dan menculik So-eun, maka Ji-hwan yang menyaksikan kejadian ini akan segera menangkap si pelaku di masa lalu. Dengan begitu, masa depan akan berubah. Si pelaku pun tak akan membunuh istrinya, Hyun-ju. Namun malang, So-eun justru tiada, dan di masa lalu pun Hyun-ju akan terbunuh. Seung-bom tahu di masa lalu Ji-hwan menyaksikan perdebatan ini. Ia pun meminta Ji-hwan agar membunuh Seung-bom muda agar masa depan berubah dan So-eun tetap hidup. Seung-bom juga melarang Ji-hwan pergi ke sekolah karena dulu Ji-hwan tewas di sana. Lalu kepolisian datang menyusul Seung-bom dan Ji-hwan. Dengan menanggung perasaan bersalah, Seung-bom bunuh diri di sana. Seketika Ji-hwan tersadar dari mimpinya. Dengan ragu-ragu ia mengambil bantal seperti akan membekap Seung-bom. Lalu Ji-hwan pergi ke sekolah. Rupanya Hyun-ju belum dibunuh. Setelah bertemu dengan sang pelaku, Ji-hwan yang sudah tahu motif pembunuhan pelaku lalu mengenakan masker untuk mencegahnya terbius. Terjadilah duel di antara mereka. Ji-hwan terus berusaha membuka masker si pelaku. Ia ingin mengetahui siapa sebenarnya yang sudah melakukan pembunuhan keji selama ini. Setelah masker terbuka, Ji-hwan langsung menghajarnya. Ternyata selama ini yang menjadi pembunuh adalah rekannya yang seorang guru biologi. Ji-hwan bertanya alasan si pelaku membunuh Hyun-jung. Ternyata masalahnya adalah ketika Hyun-jung mengingatkan agar si guru biologi tidak menggunakan barang-barang di ruang kimia. Psikopat ini ternyata suka bereksperimen. Itulah mengapa ia selalu menggunakan gas pembius saat aksi kejahatannya. Namun ada murid lain yang mengetahui eksperimennya. Ia berusaha membakar auditorium itu agar tak seorang pun mengetahui perbuatannya.
Saat itu hampir saja Ji Hwan dibunuh. Namun ia berhasil diselamatkan Seng Bom. Ternyata Ji Hwan tak membunuh Seng Bom ketika tersadar dari mimpinya tadi. Ia justru menyuruh Seng Bom menyelamatkan Hyun Joo, sedangkan Ji Hwan dan psikopat sialan ini kembali berduel, hingga akhirnya pelaku jatuh ke lantai dasar. Seng Bom berhasil menyelamatkan Hyun Joo, disusul Ji Hwan yang datang memeluk mereka karena berhasil selamat. Namun tiba-tiba pelaku kembali datang dan menikam Ji Hwan. Ji Hwan belum menyerah, ia dan Seng Bom mencoba melawan dan melindungi Hyun Joo. Singkatnya, Ji Hwan dipukuli habis-habisan oleh si pelaku di tengah hujan dan petir yang menyambar. Lalu Ji Hwan memborgol kaki si pelaku dan menyeretnya ke tiang bendera, karena ia tahu bahwa akan ada petir yang akan menyambar di sana dari koran yang sempat dilihat Gunwoo. Petir pun menyambar dan si pelaku tewas seketika. Sayangnya, Ji Hwan juga tak bisa diselamatkan karena luka yang dialaminya. 다시 시작하는 거였어. Kini masa depan benar-benar berubah. Ketulusan Ji Hwan mengorbankan hidupnya benar-benar menyayat hati. Di masa depan, Gunwoo tak lagi dapat melihat Ji Hwan dan hidupnya berubah. Kini ia bukan lagi seorang polisi, melainkan guru musik. So-eun juga masih hidup. Gunwoo masih tidak percaya. Ia terharu melihat So-eun lalu memeluknya. Tak hanya itu, Seng Bom bukan lagi kepala polisi, melainkan menjadi guru di sekolah yang sama dan kini sedang memberikan nasihat untuk muridnya yang nakal. Nasihat itu persis seperti yang dikatakan Ji Hwan dulu padanya. Seng Bom juga hidup harmonis bersama Hyun Joo istrinya. Di akhir film, Gunwoo dan So-eun pergi melihat rumah yang sama dengan rumah yang hampir dibeli Ji Hwan dulu. Di sini, di tempat yang sama, tiba-tiba So-eun merasa sedih. Yang dialaminya sekarang seperti deja vu. Gunwoo pun mengingat cerita Yoon Jung dulu tentang reinkarnasi. Dan kini ia menyadari bahwa mereka adalah reinkarnasi dari Ji Hwan dan Yoon Jung. Gunwoo pun melamar So-eun menggunakan cincin yang pernah diberikan Ji Hwan padanya dulu. Dan cerita pun tamat. 우리 꼭 다시 만나. 알았지? 어디 있더라도 내가 꼭 찾아낼게. 약속할게. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang detektif muda bernama Kim Jae Myung yang bekerja sebagai ketua tim investigasi kejahatan intelektual. Ia pergi menghadiri sebuah seminar peringatan berdirinya One Network, sebuah perusahaan investasi yang menjanjikan kepada para investornya mendapat keuntungan yang banyak. Tampak di sana sudah ada seorang pendiri perusahaan One Network bernama Jin Hyun Pil. Ia memberikan seminar kepada para investor baru untuk lebih yakin bergabung di perusahaan itu. One Network. Ya, pada intinya, ia menjanjikan setiap investor bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Di sisi lain, tim investigasi sedang mengawasi petinggi One Network yang lain, yaitu Park Jang-gun. Ia adalah kepala bagian komputerisasi tata buku. Ia diteror oleh sebuah SMS misterius yang mengirimkan foto-foto dirinya. Ia kaget, namun mencoba mengabaikannya. Setelah acara usai, ia pergi menuju parkiran. Saat masuk ke dalam mobil, tiba-tiba seorang wanita menghampirinya. Ia adalah Shin Gemma, tim investigasi kejahatan intelektual. Ia adalah tangan kanan Kim Jae Myung. Gemma selalu memberitahu Jang-gun bahwa pihak One Network sedang dalam pantauan mereka karena kasus penipuan yang mereka lakukan, dan ia akan membawa Jang-gun ke kantor polisi untuk diperiksa. Di sisi lain, Hyun Pil sedang mengadakan pertemuan dengan Han Sang-guk, seorang petinggi di Badan Pengawasan Keuangan Negara. Ia melakukan negosiasi bersama Sang-guk dengan bayaran 500 juta.
Lanjut cerita, karena khawatir dengan penangkapan ini, Jang-gun pun menelpon Kim Eun-ma. Ia juga salah satu petinggi One Network di bagian pemasaran. Jang-gun menelpon Eun-ma dan memberitahukan jika ia ditangkap polisi. Ia juga meminta Eun-ma untuk mengaktifkan kode pemusnah seluruh bukti-bukti dari catatan penipuan itu. Lalu saat di ruang interogasi, Jae-myung mulai memperkenalkan dirinya kepada Jang-gun. Jae-myung mengetahui kalau Jang-gun adalah hacker handal dari One Network. Jang-gun adalah otak dari rekayasa keuangan perusahaan. Mereka pun mengancam Jang-gun hingga tidak bisa mengelak dan membatalkan kode pemusnah itu lewat Eun-ma. Jae-myung mengajak Jang-gun untuk bekerja sama. Ia hanya ingin Jang-gun memberitahukan lokasi ruang komputer rahasia milik One Network berada. Selain itu, ia juga meminta pembukuan nama elit politik yang menaungi bisnis penipuan ini. Nah, sebagai imbalannya, Jang-gun tidak akan dipenjara. Karena tekanan batin, Jang-gun pun menyetujui kesepakatan itu. Usai dari ruang interogasi, Jang-gun menaiki mobilnya. Ia tampak gugup karena sudah berbohong dengan kedua rekannya. Untuk meyakinkan kebohongannya, ia dengan sengaja menghancurkan mobilnya agar rekannya mengira saat ia ditangkap polisi, ia benar-benar mengalami kecelakaan. Malam harinya saat di rumah Eun-ma dan Hyun-pil mulai menanyai Jang-gun tentang kejadian hari itu. Eun-ma pun mulai sedikit mencurigai Jang-gun. Setelah itu, Hyun-pil mengatakan jika karena kasus kecelakaan Jang-gun yang membuatnya menyuruh Eun-ma mengaktifkan kode pemusnahan, perusahaan mengalami kerugian. Kemudian saat kembali ke apartemennya, ternyata di sana ia sedang diawasi oleh pihak kepolisian. Karena ia ingin ke markas komputer rahasia One Network, ia pun dengan sigap mengelabuhi polisi. Di markas ia bertemu dengan sahabatnya Han Kyung-nam yang merupakan hacker andalan kedua dari One Network. Sebut saja tangan kanan dari Jang-gun. Lalu Kyung-nam pun menceritakan ia ingin memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya itu karena mengetahui Jang-gun sudah dalam pengawasan polisi. Akhirnya, Jang-gun berkata kepada Kyung-nam untuk berpihak saja kepada kepolisian. Agar tidak rugi, Jang-gun memiliki ide meretas rekening Hyun-pil untuk mengambil uang. Uang itu tidak lain untuk modal hidup mereka ke depannya. Hal itu harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak diketahui Hyun-pil dan pihak kepolisian. Kalau tidak, mereka akan masuk penjara atau dibunuh. Di sisi lain, Jae-myung berdiskusi dengan tim penanggung jawab investigasi mereka. Ia sedang membicarakan penipuan One Network yang telah mencapai 1 triliun. Selain itu, menangkap Hyun-pil tidak ada gunanya, karena ia memiliki dukungan elit politik yang mampu membebaskannya. Oleh karena itu, pembukuan yang berisi nama elit politik tersebut harus ditemukan. Jae-myung pun sangat antusias terhadap kasus ini. Di tempat lain terlihat Jang-gun menyelidiki latar belakang dari Jae-myung. Ia melihat jika Jae-myung adalah siswa berprestasi. Keesokan harinya adalah hari di mana petinggi BPK memberitahukan pertanyaannya di depan wartawan. One Network kemudian mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat, sehingga mereka mendapatkan anggota baru yang melonjak drastis dari sebelumnya. Bisnis ini semakin banyak memakan korban. Hyun-pil yang melihat berita itu sangat gembira. Saat sedang di kantor, Jang-gun melancarkan aksinya bersama Kyung-nam. Mereka mengirimkan jebakan ke laptop Hyun-pil. Hyun-pil yang tidak tahu itu jebakan sangat merasa antusias dan senang bukan main. Strategi kedua hacker ini mampu membuat Hyun-pil termakan oleh umpan itu. Mereka tinggal menunggu waktu eksekusinya saja. Namun tanpa mereka sadari, Jae-myung selalu mengawasi Jang-gun dari gedung sebelah. Keesokan harinya, tim investigasi bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Yang pertama kali dilakukan mereka adalah menderek mobil Jang-gun yang sedang parkir di depan toko roti. Lalu ia melihat seseorang yang mencurigakan, hingga ia pun mengikutinya. Sedangkan di sisi lain, kepolisian menangkap Han Sang-guk dengan dugaan penerimaan suap. Jang-gun yang masih mengikuti pria itu ternyata diikuti juga oleh Jae-myung yang mendorongnya masuk ke dalam mobil. Saat di dalam mobil, Jae-myung memperlihatkan foto-foto Jang-gun yang berada di markas komputer rahasia. Kini, Jang-gun tidak bisa mengelak lagi, dan Jae-myung menyuruh Jang-gun untuk menjadi mata-mata kepolisian dengan menggunakan kamera dan penyadap suara. Jang-gun pun melaksanakan tugasnya dengan baik.
Tim investigasi memantau dari kejauhan semua gerak-gerik Hyun Pil. Akhirnya Hyun Pil mengajak Jang-gun ke ruang tersembunyi tempat pembukuan itu berada. Namun di sana, Hyun Pil mencurigai ada pengkhianat di One Network. Jang-gun yang gugup menawarkan diri untuk mencari orang yang berkhianat tersebut. Kemudian saat di dalam mobil, Jang-gun mengabari Kyung-nam jika Hyun Pil sudah membuka rekeningnya. Lalu dikabarkan, petinggi BPK itu berhasil dibebaskan dengan kurun waktu yang sangat singkat, yang diduga itu bantuan dari Hyun Pil. Malam harinya Jang-gun yang sedang mengucapkan selamat tinggal dengan kantornya itu merayakannya dengan menari-nari bak orang mabuk. Dan tiba-tiba Jae-myung menelponnya memberitahu jika ia selalu mengawasi Jang-gun dari gedung sebelah. Kemudian Jae-myung meminta Jang-gun untuk mengambil pembukuan elit politik yang berada di ruang rahasia Hyun Pil. Namun, Jang-gun merasa itu adalah ide gila karena ia bisa dibunuh jika ketahuan. Jae-myung tetap bersikeras hingga Jang-gun tidak dapat menolak dan akan melakukannya karena ia tahu hukuman mati di penjara juga menantinya. Jae-myung mengatakan pembukuan itu harus diserahkan besok pada pukul 9.30. Keesokan harinya dikabarkan Han Sang-guk telah dibunuh secara misterius. Amarah Jae-myung saat itu langsung meledak karena kasus ini memakan korban. Tanpa pikir panjang, Jae-myung langsung menuju kediaman Hyun Pil. Di sisi lain, Jang-gun juga mendatangi kediaman Hyun Pil dan mereka mengobrol di sana. Jang-gun mengakui jika ialah pengkhianat tersebut dan meminta maaf kepada Hyun Pil karena ia telah bodoh menjadi kacung dari kepolisian. Usut punya usut, Hyun Pil malah mempercayai Jang-gun dan mengikuti strategi yang telah direncanakan Jang-gun, yaitu dengan memberikan pembukuan elit politik palsu kepada pihak tim investigasi yang akan diserahkan Jang-gun kepada mereka. 회의가 늦었으면 너도 죽었어. Ternyata Jang-gun sudah menipu Hyun Pil. Buku yang Jang-gun bawa itu adalah yang asli. Jae-myung mengikuti Jang-gun untuk mengambil pembukuan itu. Di saat bersamaan, Jang-gun juga menelpon Kyung-nam untuk segera meretas rekening Hyun Pil. Tetapi di tengah perjalanan, pembunuh bayaran Hyun Pil sudah ada di mobil. Ternyata Hyun Pil sudah tahu rencana licik dari Jang-gun. Jae-myung yang melihat mobil Jang-gun berhenti pun menghampirinya dan mendapati Jang-gun sudah pingsan. Lalu terjadilah baku hantam antara Jae-myung dan pembunuh bayaran itu. Tapi pembunuh bayaran itu berhasil kabur bersama mobil Jang-gun. Jae-myung bersama timnya mengira buku yang dibawa Jang-gun adalah palsu, sehingga mereka bergegas mengepung rumah Hyun Pil. Penggeledahan dilakukan sampai ruang rahasia, namun mereka tidak berhasil menemukan Hyun Pil dan bukti apapun di sana. Di tempat lain, pihak kepolisian juga menggeledah markas komputer rahasia One Network. Kyung-nam yang panik langsung menyempatkan meretas 50 miliar dari bank Hyun Pil. Namun ia terkejut karena saldo rekening Hyun Pil tiba-tiba saja menjadi 0. Rencana mereka pun gagal total. Kyung-nam hanya bisa melarikan diri dari kejaran polisi. Kemudian dari kejauhan, muncul seorang pembunuh bayaran baru yang melumpuhkan salah seorang polisi yang berjaga. Di sisi lain, mobil Jang-gun berhasil ditemukan, namun Jang-gun dalam keadaan yang sekarat karena pendarahan. Jae-myung yang sedari tadi berusaha menghentikan pendarahan Jang-gun mendapat kabar jika markas telah diledakkan. Tim kepolisian juga menjadi korban peledakan itu. Di tempat lain, Hyun Pil berhasil melarikan diri bersama Oma menggunakan sebuah kapal kecil. Sedangkan Jae-myung yang mengobrol dengan atasannya merasa dirinya telah gagal dalam misi ini, hingga ia memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya untuk sementara waktu. 6 bulan berlalu, terlihat Jang-gun begitu depresi karena tidak memiliki uang dan hidup bak gelandangan. Sekarang ia menjadi buronan para debt collector karena hutangnya yang banyak. Di tempat lain, polisi yang menjadi korban dari ledakan itu juga berhasil selamat, tetapi masih dalam tahap pemulihan. 1 tahun berlalu, Jae-myung menemukan keberadaan Jang-gun. Di saat itu beredar kabar jika Hyun Pil dan Emma dinyatakan meninggal sehingga kasus itu ditutup.
Jae-myung kemudian meyakinkan Jang-gun untuk melakukan kerja sama kembali karena Jae-myung yakin jika Emma dan Hyun-pil masih hidup. Dan benar saja, Emma dan Hyun-pil masih hidup. Tanpa diketahui, mereka sedang berada di Manila. Mereka juga sedang melakukan aksi penipuan baru di sana. Hyun-pil dan Emma melakukan pertemuan dengan wali kota Manila di bawah naungan Choi Corporation. Mereka menawarkan proyek penataan kota hijau di Manila. Wali kota pun menyetujuinya. Dengan jangka waktu 1 bulan, anggaran itu harus ada. Namun, Hyun-pil hanya memiliki uang 2 triliun di rekeningnya. Dan ia pun harus mencari 1 triliun lagi. Lanjut cerita, Jae-myung membawa Jang-gun ke markas rahasia mereka. Saat memasuki markas, ia dikagetkan dengan kehadiran Kyung-nam. Ternyata, sahabatnya itu telah bergabung dengan tim kepolisian. Misi mereka adalah harus menemukan di mana Hyun-pil berada sekarang. Tim investigasi melakukan pengecekan pada rekening-rekening yang mencurigakan. Setelah 1 jam melakukan pengecekan, mereka memastikan 1 orang yang sangat mencurigakan. Ia adalah Hwang Myung-jun, seorang jaksa yang mengurusi korban penipuan One Network selama 1 tahun ini. Siang harinya, Gemma menyamar menjadi Yerim untuk merayu Myung-jun. Di sisi lain, tim investigasi mempersiapkan alat penyedap suara yang ditaruh di dalam pot bunga. Kemudian, pot bunga itu berhasil diletakkan di dalam ruangan Myung-jun. Lalu tim investigasi mulai memantau dari kejauhan. Saat itu, Hyun-pil sedang menelpon Myung-jun. Hyun-pil mengingatkan Myung-jun agar dapat merayu Shin Sun-seng. Sun-seng adalah triliuner Korea Selatan, satu-satunya orang Korea yang bebas mentransfer uang triliunan dolar tanpa dicurigai pemerintah. Ia bak sesepuh ekonomi dan pahlawan bisnis di Korea Selatan. Hyun-pil membutuhkan pinjaman dana 1 triliun tanpa dicurigai. Dalam percakapan tersebut, tim investigasi pun mengetahui rencana Hyun-pil. Malam harinya, tampak Emma merasa dirinya sudah tidak dihargai oleh Hyun-pil. Ia tahu, kelak saat Hyun-pil berhasil, ia akan dibuang. Kemudian, ia pun menelpon seseorang dan mengatakan akan berkhianat untuk menggulingkan Hyun-pil. Saat di markas, tampak tim investigasi merencanakan sesuatu, yaitu mereka memakai profil seorang konsultan bisnis keuangan lulusan Harvard yang bernama Peter Kim. Mereka menggunakan profilnya untuk menjebak Myung-jun. Malam harinya, Gemma dan Jae-myung melancarkan aksi mereka. Secara tidak sengaja, Gemma memperkenalkan Jae-myung kepada Myung-jun sebagai Peter Kim. Di sisi lain, Peter Kim yang asli memang sedang berkunjung ke Korea. Jang-gun bertugas untuk berpura-pura menjadi Myung-jun untuk memesan jasanya. Nama Peter Kim telah sampai ke telinga Hyun-pil dan Emma. Hyun-pil mengingatkan kepada Myung-jun untuk lebih berhati-hati karena takut ini adalah penipuan. Akhirnya, mereka pun sepakat memakai jasa Peter Kim. Kemudian malam harinya Myung-jun mengadakan diskusi dengan Peter Kim palsu, yaitu Jae-myung. Sedangkan di sisi lain, Jang-gun dan Peter Kim yang asli juga melakukan diskusi yang sama. Dengan alat penyedap suara, Jae-myung meniru semua jawaban Peter Kim yang asli, sehingga Myung-jun termakan tipu daya Jae-myung. Keesokan harinya, Jae-myung menemui Sun-seng. Ia menjelaskan rencana busuk Hyun-pil kepada Sun-seng. Ia pun bermaksud meminjam uang sebesar 3 triliun dari Sun-seng, walaupun sebenarnya ia hanya membutuhkan 1 triliun saja. Sun-seng dengan senang hati meminjamkan uang 3 triliun kepada Jae-myung. Ia yakin tim investigasi bisa menangkap Hyun-pil. Diskusi tentang pencucian uang pun berlanjut. Jae-myung sebagai Peter Kim palsu memberikan ide kepada Myung-jun, yaitu jika ingin menipu pemerintah jangan tanggung-tanggung. Ia menyarankan Hyun-pil untuk menaikkan dana yang akan mereka tipu menjadi 2 kali lipat, yaitu 6 triliun. Saran itu pun disetujui oleh Hyun-pil. Strategi yang Jae-myung susun berjalan sangat mulus. Saat di markas, Jang-gun mendapat telepon dari orang yang tak dikenal, dan ternyata itu adalah Emma. Emma menawarkan Jang-gun untuk bekerja sama dengan dirinya. Proses pencurian uang terus berlanjut. Hyun-pil mengundang Peter Kim palsu untuk bertemu di Manila, dan ia ingin proses transfer uang di depan matanya sendiri. Singkat cerita, pergilah Jae-myung dan Jang-gun ke Manila untuk menemui Hyun-pil. Malam harinya, Jang-gun bertemu dengan Emma.
Jang-gun berpura-pura tidak mengetahui masalah pencucian uang tersebut. Emma meminta Jang-gun untuk meretas rekening Hyun-pil dan berencana mencuri uang 6 triliun esok harinya. Jang-gun akan menerima 600 miliar jika berhasil. Namun tidak hanya itu, Jang-gun juga menginginkan pembukuan yang Hyun-pil punya. Keesokan harinya, Jae-myung sebagai Peter Kim palsu sudah bersiap dan menunggu Hyun-pil di kafe untuk melakukan transaksi. Namun tiba-tiba saja ia diculik oleh anak buah Hyun-pil. Mereka membawa Jae-myung untuk menemui Hyun-pil di tempat lain. Semua alat komunikasi Jae-myung pun dibuang. Tim investigasi dan Jang-gun pun kehilangan jejak Jae-myung. Kejadian itu membuat tim investigasi panik dan mengharuskan mereka meminta bantuan polisi lokal. Di sisi lain, Jang-gun dijemput oleh Emma. Mereka pun siap untuk melancarkan aksi mereka juga. Kemudian Hyun-pil dan Jae-myung melakukan transaksi dengan lancar. Sedangkan di sisi lain, Kyung-nam sudah siap siaga di depan komputer untuk mengontrol akses rekening. Di tempat lain, Myung-jun ditangkap oleh pihak tim investigasi karena terlibat penipuan tersebut. Sedangkan Jang-gun dan Emma telah tiba menuju tempat Hyun-pil melakukan transaksi. Hyun-pil sudah mengetahui rencana busuk Emma untuk dirinya, hingga ia menembak Emma hingga tewas. Dan Jang-gun pun juga ikut tertangkap oleh ante-ante Hyun-pil. Hyun-pil sebenarnya sudah mengetahui jika Jae-myung pura-pura menjadi Peter Kim palsu, karena ia sudah memata-matai mereka. Akhirnya Jang-gun dan Jae-myung disandra, dan kemudian Hyun-pil kabur meninggalkan mereka. Sesaat sebelum meninggalkan mereka, Jae-myung mengungkapkan jika sebenarnya yang telah terjebak adalah Hyun-pil, karena Jang-gun dan Jae-myung sudah mengatur rencana mereka secara matang. Faktanya, mata-mata yang mereka bayar itu adalah mereka sendiri. Jae-myung dan Jang-gun pun sengaja mengungkapkan kedok mereka, sehingga Hyun-pil terlalu percaya diri dengan apa yang ia lakukan. Jang-gun juga bekerja sama dengan Emma dengan sengaja. Ketika Jae-myung diculik, ia tahu jika Emma bisa menjadi petunjuk lokasi. Berkat itu, pasukan tim investigasi bisa membawa bala bantuan untuk Jae-myung dan Jang-gun. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Jang-gun bukan meretas rekening untuk Emma, namun untuk mengamankan uang 6 triliun tersebut. Lalu Hyun-pil yang mendengar semua itu menjadi gelagapan. Kemudian Jae-myung mengerahkan pasukan untuk melakukan penembakan. Dan terjadilah baku tembak antara tim investigasi dan ante-ante Hyun-pil. Jae-myung berhasil bebas dari sandra, dan Jang-gun berhasil dilarikan oleh anak buah Hyun-pil. Akhirnya, Hyun-pil pergi melarikan diri menggunakan mobil, dan terjadilah kejar-kejaran antara tim kepolisian dan Hyun-pil. Di dalam mobil, Jang-gun berpura-pura pingsan, dan tanpa Hyun-pil sadari, saat ia ingin menembak, Jang-gun menepis tembakan itu hingga mengenai anak buahnya yang sedang mengendarai mobil. Dan akhirnya terjadilah tabrakan, tapi mereka bertiga selamat dari tabrakan itu. Hyun-pil melarikan diri dengan tertatih-tatih, sedangkan Jae-myung masih sibuk menyelamatkan Jang-gun yang terluka. Pengejaran Hyun-pil masih terus berlanjut. Sekarang Hyun-pil telah dikepung oleh banyak mobil polisi. Dengan berjalan mendekati Hyun-pil, Jae-myung pun menangkap dan memborgol tangan Hyun-pil. Di akhir cerita diperlihatkan jika penangkapan Hyun-pil menjadi trending. Nama-nama elit politik yang ada dalam pembukuan itu juga sudah diamankan. Lalu, uang dari penipuan itu juga sudah dikembalikan kepada para korban. Akhirnya, semua kasus dapat dipecahkan, dan film pun tamat.